Oke, semuanya. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bun, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan eh, apa yang akan kita pelajari ini memberikan insight baru, manfaat baru ya untuk melatih ya, menyupport anak-anak kita selama latihan di rumah, gitu ya. Oke, langsung saja kita akan membicarakan di malam hari ini akan membicarakan tentang visual persepsi ya. Visual persepsi itu apa ya? Jadi untuk visual persepsi sendiri ini adalah kemampuan otak mengolah dan memberi makna terhadap informasi tentang visual ya. Jadi khusus dari visual atau indera penglihatan kita, terus kita lihat ya otak, maksudnya otak mengeneral atau istilahnya menerjemahkan apa yang kita lihat, maknanya apa. Kalau kita misalkan melihat Enggak, aja enggak, apa namanya, enggak. maaf maaf ya ini saya untuk saat kita melihat sesuatu, nah itu otak itu akan menerjemahkan begitu ya, sehingga kita bisa meresponnya dengan benar ya. Jadi bukan hanya sekedar visual persepsi merupakan pondasi untuk membaca dan menulis. Jadi untuk kemampuan akademik itu harus dikuatkan dulu kemampuan ini tempatnya di atas ya. Kalau sensorinya, sistem sensorinya belum beres gitu ya. Nah, ini saya gambarkan ya, ini di piramida belajar. Dibagi menjadi tiga ya, Bun. Satu, dua, tiga. Ya, sama ujung empat. Nah, visual persepsi itu letaknya di sebelah sini, Bun. Nah, di sini. Nah, di sini. Di kemampuan perseptual motor ya, perseptual skill ya. Nah, kalau kemampuan ininya apa namanya sensorinya belum benar, ya otomatis harus diberesin dulu ya, harus diberesin dulu supaya pondasinya lebih dari pondasi dasar seperti sensori motoriknya itu kita perbaiki, maka kemampuan visual persepsi lama-lama juga akan membaik. Kalau kemampuan persepsinya membaik, maka kemampuan akademiknya juga akan bagus, begitu ya urutannya begitu ya. Nah, jadi kemampuan visual persepsi ini mendukung ya semua aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan sehari-hari itu semuanya menggunakan skill ini, menggunakan kemampuan visual persepsi ya. Saat kita mau minum contohnya, kan kita bisa ya Bun menaruh pas misalkan dari dispenser contohnya ya. Itu kan anak-anak itu menaruh lubang atau gelasnya itu kan tepat di bawah kerannya gitu ya. Nah, itu bagian dari kemampuan visual persepsi ya. Kalau anak ini masih kesulitan dalam hal itu gitu ya, dalam misalkan dia megang tapi nggak pas ya ketika sehingga air dari keran itu tumpah-tumpah karena nggak pas masuk ke dalam botol ataupun masuk ke dalam gelasnya. Nah, ini kan jadi nggak efektif gitu ya kegiatannya. Maka perlu di di apa namanya dilatih terus gitu ya supaya setiap aktivitas yang dia kerjakan itu lebih efektif begitu ya. Nah, selanjutnya berpengaruh pada fokus dan kemandirian. Nah, jadi untuk anak-anak yang masih kesulitan fokus, belum bisa mandiri gitu ya, masih butuh bantuan meskipun apa namanya bantuan minimal ataupun sedang gitu ya. Nah, ini ada pengaruh kemungkinan besar kemampuan visual persepsinya masih kurang ya. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri sih saya. Jadi harus apa namanya kemungkinan besar
kemampuan-kemampuan yang lain pun juga kurang ya. Kalau kemampuan persepsi kurang, berarti kemampuan yang lain pun juga kemungkinan masih perlu support banyak ya. Gitu. Oke, paham ya? Nah, contohnya ketika kita mengajarkan anak menulis ataupun membaca, mengenali huruf ya, eh, bisa nggak ya dia mengenali huruf A, huruf B, huruf C, ataupun angka. Kalau sudah bisa mengenali, lanjut ke menulis gitu ya. Sudah mulai bisa mengcopy huruf atau belum. Kalau belum bisa mengcopy huruf, karena huruf itu kompleks ya Bun. Misalkan huruf A, contohnya A kecil, itu kan harus ada garis lengkung, harus garis begini ya. Apa namanya? Menghubungkan gitu ya antara titik satu ke titik yang berikutnya. Nah, kalau kemampuan visual persepsinya anak masih belum benar atau kemampuan visual persepsinya masih buruk gitu ya, ya dia tentu nggak bisa ya mengenali apa namanya mengenali garis lengkung itu dia masih sulit ya. Nah, maka diberikan tahapan yang sederhana dulu. Nah, mulai seperti garis mengcopy garis dulu seperti ini, garis horizontal ya. Terus mengcopy garis vertikal. Itu pun sebelum tahap mengcopy cuma menebalkan titik-titik tok gitu ya, menebalkan titik-titiknya ini anak diminta untuk menebalkan. Nah, gitu ya. Nah, kalau anak kadang masih belum bisa ya menghubungkan, kadang masih melihat-melihat gini ya, masih apa namanya belum pas di garisnya, masih kadang ke sini, kadang nggak pas gitu ya. Nah, itu pun juga eh, masih jauh berarti ya untuk kita mengenalkan huruf ataupun mengenalkan yang lain, objek-objek yang lain masih agak jauh ya. Maka kita terus ajari ya dari hal yang sederhana. Nah, mungkin setelah menebalkan ya, menebalkan pun nanti kalau Bunda melihat modul ataupun pre-writing yang sudah saya berikan kemarin ya, menebalkan pun nanti juga akan berbeda-beda. Mungkin menebalkan secara horizontal ini sudah mulai bisa. Nah, sekarang coba diubah menjadi vertikal garisnya. Bisa apa enggak gitu ya. Kalau sudah mulai bisa gitu ya, terus coba menebalkan secara apa diagonal, diagonal kanan, diagonal kiri, ya. Diagonal kiri dia sudah mulai bisa belum? Ya, itu kan tahapan pre-writing ya, sebelum menulis ya. Setelah garis terus garis lengkung, dia bisa enggak gitu ya. Lengkung ke kanan, lengkung ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, dia harus mulai bisa dulu. Kalau kemampuan pre-writing yang apa namanya menebalkan garis dia masih sulit ya, masih jauh ya artinya ya untuk bisa sampai tahap menulis gitu ya. Harus dilatih dulu ya. Setelah setelah apa namanya menebalkan kadang cuma dikasih titik-titik kayak gini disuruh menghubungkan gitu ya. Kayak hubungkan garis horizontal dari titik satu ke titik yang lainnya gitu ya, garis vertikal dihubungkan bisa apa enggak gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, itu dulu tahapannya ya. Setelah itu baru mulai kita ajarkan menggabungkan ya, menggabungkan garis satu garis berikutnya gitu ya. Nah, karena susunan huruf ataupun angka itu kan garis lengkung, apa namanya, lengkung terus garis lurus ya kan. Semuanya kan melengkung, lurus gabungan gitu ya. Nah, kalau anak belum bisa seperti ini atau seperti ini menggabungkan ya kan akan sulit ya. Maka latihannya dari dasar banget ya. Atau huruf A. Ya, A juga pakai garis lengkung. Huruf B juga garis lengkung ya kan. Huruf C juga garis lengkung. Nah, semuanya eh, latihannya dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Mungkin setelah garis nanti bisa diajari untuk mengenal mengenal bentuk-bentuk ya, membedakan bentuk apa geometri ya, lingkaran, persegi, persegi panjang, terus belah ketupat ataupun segitiga. Nah, itu dia harus hafal dulu. Jadi sebelum dia mengenal huruf, mengenal geometri dulu begitu ya. Nah, itu secara gambarannya seperti itu. Gambaran
sebelum kita mengajarkan untuk membaca, menulis. Nah, tentu ini tidak bisa langsung kita latihkan begitu saja. Ya, tentu diimbangi atau didahului dengan aktivitas atau latihan-latihan yang mematangkan kemampuan sensori maupun motoriknya dulu gitu ya. Nah, adapun latihan pre-writing ataupun aktivitas-aktivitas yang membutuhkan dia harus duduk di atas ataupun apa namanya tabletop ya, aktivitas di atas meja gitu ya. Itu sebagai tambahan atau selingan. Tapi yang perlu dimatangkan kalau anak masih pada di tahap sensori ya berarti banyakin aktivitas yang berhubungan dengan pematangan sensorinya ataupun motoriknya begitu ya. Nah, selanjutnya kemampuan visual persepsi juga berpengaruh ya atau berperan besar saat anak melakukan menggambar ya atau aktivitas menggambar ataupun menyalin atau mengcopy huruf, mengcopy gambar gitu ya. Nah, ini untuk menggambar sendiri terkadang anak kita kasih kertas gitu ya, Bun. Kita kasih kertas, menulisnya ataupun menggambarnya cuman di atas kecil gitu aja, padahal sini masih longgar gitu ya. Menggambar segitiga cuman kecil banget di sini. Atau mau gambar lingkaran kecil banget juga di sini di atas gini, sampai nggak kelihatan. Padahal yang lainnya masih longgar ya. Ya, yang harusnya perlu dimaksimalkan menulisnya, tetapi dia eh, kemungkinan untuk menata ataupun kemampuan visual persepsi ini masih perlu support ya. Jadi atau belum ada orientasi sebelumnya ya, maka dia eh, menggambarnya sesuai dengan apa yang dia pikirkan saat itu. Jadi kecil-kecil gitu ya. Kadang-kadang itu juga ada pengaruhnya ya, Bun. Atau bisa juga anak diminta untuk mengcopy huruf. Misalkan Bunda di rumah mengajarkan seperti ini gitu ya. Ayo salin huruf A gitu ya. Contohnya ini huruf A di sini. Gitu ya. Ya jangankan mengcopy huruf ya, mengcopy garis gitu ya. Mengcopy garis ini terkadang juga masih sulit gitu ya. Padahal sederhana, misalkan kayak sekedar dicoret gini ya, coret gini ya. Nah, kadang dia masih sulit juga gitu ya, maka pelan-pelan ya, seperti itu. Selain itu, saat aktivitas atau saat anak bermain puzzle, bermain balok, ya, itu semua juga membutuhkan kemampuan visual persepsi. Dia mengenali bentuk, mengenali arah, mengenali posisi, ya semua apa yang dia lihat, ya itu dia terjemahkan, ya. Kalau anak nggak paham-paham, ya berarti dia masih ada gangguan ya terkait dengan visual persepsinya. Nah, selanjutnya aktivitas sehari-hari tentu juga sangat berpengaruh ya, seperti mungkin memakai sepatu, memakai baju, mencari barang ya. Padahal kadang barang yang dia cari itu di depannya gitu ya. Tetapi karena saking banyaknya benda-benda lain di situ ya, dan anak itu agak kurang matang ya kemampuan visual persepsinya, sehingga nggak ketemu-ketemu barangnya padahal di depannya ya. Nah, nanti kita bahas contoh-contohnya ya. Nah, banyak anak terlihat ceroboh atau lambat, padahal masalahnya berada pada pemrosesan secara visualnya ya, bukan dari kemauan dia ya. Sebetulnya anak-anak juga nggak mau ya, Bun, atau apa nih, kalau disuruh dia mungkin sulit ya untuk mencari benda-benda yang dimaksud gitu ya. Itu bukan karena dia eh, tidak mau ya, tetapi dia belum mampu ya menemukan benda-benda yang memang kita minta ya untuk mencarinya gitu. Maka ini harus diketahui orang tua supaya orang tua tidak mudah emosi ketika melatih anaknya ya. Kan kasihan kalau memang dia memang betul-betul belum bisa gitu ya. Kalau kita paksa ya akhirnya jadi tantrum ataupun
dia nggak mau latihan gitu ya, karena merasa memang dia belum bisa gitu ya. Maka disupportnya menggunakan aktivitas-aktivitas dasar terlebih dahulu ya untuk menyiapkan kondisi dasarnya. Nah, kemampuan atau komponen visual persepsi itu ada beberapa ya, Bun. Kalau di sini ada 6 ya. Ada visual discrimination, visual memory, visual spatial relationship, visual form konstansi, figure ground, dan visual closure ya. Nah, apa aja ya? Mungkin istilah ini, aduh, mungkin bagi Bunda, apa itu Bun? Gitu ya. Apa namanya, pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya memang karena istilah-istilah dalam terapi okupasi ini referensinya banyak dari luar ya Bu. Sehingga kami pun waktu belajar itu pun juga memakai referensi-referensi dari luar dan istilah-istilahnya pun otomatis mengikut gitu ya. Nah, kalaupun diterjemahkan ya bisa, tapi panjang terjemahnya gitu ya. Yuk kita kita cek satu persatu ya. Nah, yang pertama visual discrimination. Artinya apa? Jadi kemampuan membedakan perbedaan dan persamaan bentuk ya, huruf, warna, ukuran ya. Jadi bisa membedakan. Oh, ini warna merah, warna hijau, warna kuning, atau ukuran. Ini ukuran besar, sedang, kecil ya. Atau bentuk, oh ini bentuk segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, ataupun huruf ya, huruf B, huruf D, huruf P, huruf Q itu kan kadang sama ya Bun, membedakan B, D, P, Q. Nah, ini kan apa namanya agak sama gitu ya bagi anak-anak yang mungkin masih di level TK gitu ya. Dia masih sulit ya untuk membedakan B atau D atau P atau Q ya. Jadi masih kesulitan ya. Belum begitu matang ya. Oke. Terus salah memilih benda yang mirip ya mungkin entah itu botol minumnya ketuker ataupun sandal atau sepatunya kadang juga tertukar, tasnya pun apalagi yang tasnya sekarang modelnya yang seragam-seragam itu ya Bun. Jadi satu kelas tasnya sama semua gitu ya. Nah, itu terkadang kalau anak ini nggak punya ciri khas, ya mungkin menandai gitu ya, menandai miliknya atau barangnya yang memiliki ciri khas, itu dia juga akan mudah tertukar. Ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya, contoh visual discrimination worksheet-nya ya. Jadi anak itu diminta melingkari mana huruf A, mana huruf yang dicari ya, yang dimaksud ya. Nah, sekarang lingkari huruf A ataupun lingkari huruf B, huruf D. Nah, dilingkari. Terus disuruh untuk mencocokkan begitu ya. Nah, cari perbedaannya. Ini mana perbedaannya? Ya, contohnya ini antara atas dan bawah ya. Apakah sama atau berbeda ya. Nah, anak diminta untuk mencari. Ini namanya visual discrimination, kemampuan anak untuk membedakan ya. Nah, contohnya kayak ini ada layang-layang, ini layang-layangnya bentuknya berbeda ya. Ini ikan tapi ini bebek. Nah, ini biasanya untuk kelas 1 ya, yang sudah kelas 1 ataupun yang sudah SD ya. Kalau untuk anak TK mungkin dia masih agak sedikit kesulitan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya lagi. Visual discrimination. Jadi membedakan bentuk-bentuk dan mungkin bisa menggunting ataupun menempel, mencocokkan sesuai dengan bentuknya gitu ya, seperti yang ada di gambar. Nah, kemarin yang worksheet visual persepsi sudah dikerjakan belum, Bun? Yang saya kirimkan atau lewat yang awal-awal dulu ya. Soal persepsi kan saya bagikan gitu ya. Nah, itu bisa di print ya buat latihan di rumah gitu ya. Itu sambil mungkin dalam sehari itu ada 3 kali atau
ya, 3 aktivitas motorik kasar ditambah 2 motorik halus ditambah 1 preakademik. Nah, contohnya seperti itu. Jadi formulasinya ya, formulasi latihan selama di rumah ya, itu bisa Bunda susun sendiri gitu ya. Kalaupun masih kesulitan ya nanti insya Allah di bulan depan ya, bulan depan saya eh, bahas ya terkait dengan cara membuat home program ataupun kurikulum gitu ya untuk putra-putrinya ya, tentu sesuai dengan kebutuhannya ya, sesuai dengan kebutuhan anak begitu ya. Oke, selanjutnya komponen berikutnya adalah visual memory. Nah, jadi kemampuan anak untuk mengingat ya, mengingat apa yang dia lihat ya. Nah, yang terjadi kadang kan anak sering lupa ya, Bun. Begitu diajari lupa lagi. Ajari lupa lagi gitu ya. Nah, ini yang perlu dilatih kan apanya atau bagaimana cara melatihnya kok sering lupa begitu ya. Nah, maka perbaiki dulu komponen yang ada di bawah-bawahnya gitu ya. Karena kemampuan memori atau kemampuan mengingat ya itu bagian dari kemampuan kognitif ya. Sebentar saya gambarkan ya Bun biar Bunda jelas gitu ya. Nah, kemampuan visual ini kan bagian dari visual persepsi ya Bun. Visual persepsi kan letaknya di nomor 3 di sini ya, perceptual motor skill. Nah, di sini ya. Nah, kemampuan eh, visual persepsi termasuk juga visual memory gitu ya. Nah, si anak ini kesulitan atau mudah lupa. Maka yang perlu dilatihkan apa? Ya berarti perbaiki dulu ya. Kembali lagi ya, perbaiki di bawah-bawahnya sehingga kemampuan untuk mengingatnya dia akan lebih mudah gitu ya, akan lebih gampang menggunakan otaknya untuk mengingat karena adekuat gitu ya. Karena baik mendukung untuk melakukan atau memori mengingat begitu ya. Berarti contohnya kalau anak diajari huruf A kok sulit ya. Nah, bisa menggunakan metode yang berbeda atau kita matangkan dulu atau kita cek dulu kemampuan sensori motoriknya ya. Motorik kasar terutama kita cek dulu, kita latih setiap hari apa yang memang sesuai dengan kemampuan anak usia segitu gitu ya. Kita sinkronkan. Setelah itu sambil kita latihkan dengan metode yang berbeda. Contohnya setelah kita ajak mungkin lari pagi atau jogging setiap hari, terus kita ajak aktivitas badminton, kita ajak aktivitas untuk lempar tangkap bola, menendang bola di lapangan. Nah, ditambah lagi ketika di rumah diajarkan untuk mengenal huruf A contohnya. Huruf A dia diminta untuk menggunting, diminta untuk menulis, diminta untuk menempel huruf A. Jadi melibatkan seluruh kerja tubuhnya gitu ya. Entah itu menempel, menulis, menggunting huruf A sehingga dia bisa melihat di mana-mana dan dia bisa lebih mudah gitu ya, bahkan mempraktekkan huruf A itu seperti apa. Nah, nanti insya Allah akan mudah bagi anak untuk mengingat ya. Oh, ini huruf A, huruf B, huruf C dan begitu seterusnya berlaku untuk benda-benda ataupun huruf-huruf yang lain juga gitu ya. Nah, jadi ini butuh butuh proses ya, bundanya juga butuh telaten ya, butuh sabar sehingga anak itu ada progresnya, gitu ya, Bun. Paham ya? Oke. Selanjutnya, komponen visual persepsi yang lain adalah visual spatial relationship ya. Yang seperti apa yang dimaksud visual spasial ya? Jadi kemampuan untuk memahami posisi objek di ruang tertentu ya, entah itu atas, bawah, kanan, kiri. Nah, dia bisa nggak ya menghubungkan ya lemari ini di sebelah mana dari saya gitu ya.
buku ini di sebelah mana dari saya, di atas meja ataupun mungkin di atas kursi ataupun di bawah meja atau di samping saya. Jadi atas bawah preposisi lah ya. Nah, kalau anak mengalami masih ada ya kemampuan visual persepsi ini, dia biasanya nulis hurufnya sering terbalik gitu ya, memakai sandalnya juga sering terbalik gitu ya. Terus salah arah saat menulis ataupun berjalan ya. Dia nggak paham arah pulang ya, jalur pulangnya mana nggak tahu, maka sering tersesat ya. Atau ketika keluar sudah ablas sampai mana-mana ya, tapi nggak tahu jalan pulang. Nah, ini maka hilang seringnya ya, seperti itu. Nah, ini contoh aktivitas apa namanya eh, visual spasial ya. Jadi seperti bikin balok ya, membuat balok, membuat rumah dari balok, membuat jembatan kah, membuat bangunan tertentu ya, yang dia bisa menghubungkan saat ada di eh, tidak tidak istilahnya tidak ditaruh ya di bawah atau tidak ada alasnya gitu ya. Nah, di ruangan gitu ya, seperti ini. Kan kalau di sini kan dia menyusun ya, menyusun balok ya di atas gitu lah ya. Nah, itu kan bagian dari kemampuan visual spasial. Ya. Oke, sampai sini paham ya, Bun? Saya harap paham ya. Kalau masih belum jelas nanti Bunda bisa ngobrol ya, ya bisa chat ya. Selanjutnya, komponen visual berikutnya adalah visual form konstansi, kemampuan mengenali bentuk yang sama meski ukuran, warna ataupun posisinya berubah, gitu ya. Nah, jadi kemarin kalau Bunda mengajarkan pakai aba, gitu ya, terapi aba, kan biasa kalau mengenalkan warna, mengenalkan ukuran, ataupun mengenalkan apapun lah ya, gerakan-gerakan tertentu itu kan biasa ada yang seringnya pakai aba ya, terapi aba. Nah, terkadang untuk anak-anak yang belum paham ukuran ya, itu jangan dikasih apa namanya trigger banyak-banyak dulu ya. Dikasihnya dua, dua dulu atau bahkan satu dulu nggak apa-apa. Tapi kalau ukuran itu kan ada besar ada kecil ya. Nah, jadi Bunda bertahap memperkenalkannya ya. Dan termasuk juga warna gitu ya. Warna pakai kartu biasanya pakai flashcard ya. Ada warna kuning contohnya ya. Ada warna kuning, ada warna merah gitu ya. Nah, ini Bunda mengenalkannya satu persatu dulu ya. Dia sudah paham belum konsep warna merah gitu ya. Warna merah, ambil warna merah gitu ya. Minta warna merah, taruh warna merah, tunjuk warna merah. Nah, jadi eh, diulek-ulek warna merah itu terus diulek-ulek gitu ya. Dan instruksinya juga harus yang jelas ya, supaya anak itu tidak bingung gitu ya. Nah, setelah mungkin aktivitas di atas meja, terus coba tempelkan ya warna merahnya di tembok gitu ya, pakai kertas origami contohnya. Nah, ini bajunya warnanya apa? Oh, bajunya warnanya merah. Coba ulangi baju warna merah gitu ya. Nah, jadi dia biar paham konsepnya. Setelah itu kalau dia sudah mulai hafal, sudah mulai bisa semua tes yang kita berikan, kita tambah ya. Kita tambah satu, misalkan warna kuning ya. Tetapi Bunda nggak langsung mengenalkan warna kuning, cukup ditaruh di situ aja warna kuningnya. Bunda masih ngetes. Coba ambil warna merah yang mana? Ya, jadi di antara dua warna itu, anak masih diminta untuk mengambil warna merah yang kita maksud. Apakah dia mudah terdistraksi
ataukah dia memang sudah paham ya. Nah kan perlu dicek gitu ya. Begitu ada banyak warna di situ, yang tadi warna sudah diajarkan lupa nggak ya gitu ya. Kalau lupa ya ya berarti belum bisa sampai nambah berikutnya ya. Masih di situ, tapi juga tidak diulek-ulek di situ, tapi digeneralkan ya. Contohnya eh, mungkin gelas warna merah, terus apa namanya buku warna merah. Oh, motornya warna merah ya. Nah, jadi di apa namanya dipraktekkan di kehidupan sehari-hari juga gitu ya Bun, sehingga anak lebih 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 mudah ya dan mengingatnya juga cepat gitu ya karena diaplikasikan secara langsung begitu ya Bun, paham ya mudah-mudahan. Oke, sekarang contoh gangguan seperti apa ya? Tidak mengenali huruf yang sama dengan font yang berbeda. Ya. Nah, mungkin apa namanya bentuk di apa namanya di komputer ya Bun. Kadang kan ada A yang memang seperti ini, ada A yang seperti ini gitu ya. Nah, dia masih kesulitan membedakan ya, ini huruf apa, ini huruf apa. Maka biasanya kalau mengajarkan kepada anak dengan kondisi khusus itu konsisten ya. Kalau A ya berarti huruf huruf kecil semua ya. Jangan dicampur-campur huruf A besar, A apa namanya, besok lagi A kecil ya. Ya meskipun eh, apa ya anak butuh ya butuh diberikan pelajaran ya tapi untuk tahap awal kalau kita misalkan mengajarkan satu jenis huruf ya nggak apa-apa gitu ya tapi kalau untuk anak-anak biasa ataupun neurotipikal lainnya seperti anak-anak TK yang lainnya itu boleh gitu ya karena dia nggak ada masalah nggak ada gangguan di sel persepsinya sehingga dia mudah untuk membedakan oh ini A besar ini A kecil gitu ya. Nah, tapi untuk anak-anak dengan kondisi khusus memang harus konsisten mengajarkan salah satu huruf dulu dan bentuknya sama terus gitu ya. Nggak boleh hari ini A-nya begini, besok A-nya begini. Nah, nanti dia kesulitan gitu ya. Oke, selanjutnya bingung saat gambar diputar ya. Kadang juga masih eh, belum paham ya. Itu visual konstansi. Nah, contohnya begini ya. Ini diminta untuk menyamakan lingkaran. Ya. Mana yang bentuk lingkaran meskipun bukan bentuk-bentuk geometri gitu ya. Tetapi dari benda-benda ini yang mirip ya bentuk dengan lingkaran yang mana gitu ya. Nah, anak bisa nggak ya apa namanya mencocokkan atau memikirkan ini gitu ya. Bentuk yang kotak atau persegi mana ya? Ini gitu contohnya ya. Terus bentuknya yang segitiga seperti apa ya? Yang mana ya? Nih yang segitiga. Yang persegi panjang, mana ya persegi panjang ya? Ini persegi panjang. Yang hati yang mana ya? Tuh ya. Nah, itu semua adalah latihan ya. Oke, berikutnya. Nah, yang selanjutnya adalah visual figur ground ya. Visual figur ground ini adalah kemampuan memisahkan objek utama dari latar belakang ya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya kayak gini nih. Anak diminta untuk mencari gambar nih roda ataupun nih di sini di gambar yang sudah disediakan. Coba cari kayak untuk kertas nih ya, untuk penjepit kertas. Bola kasti mana? Bola kasti temukan ya di sini ada enggak ya bola kasti gitu ya. Yang gambarnya itu seperti ini ya, enggak yang berwarna-warni. Paham ya Bun sampai sini?
Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ini contohnya ya. Contoh dari aktivitas latihan dari visual figure ground. Ya, anak diminta untuk mencari sepatu boot di, di antara banyak banyak benda di sini. Nah, mana yang sepatu boot mana? Apa sama-sama kan sama-sama warnanya kuning ya Bun dengan topi ya. Nah, dia bisa membedakan apa enggak? Bisa menemukan enggak? Menemukan sepatu boot di antara gambar-gambar yang lain yang backgroundnya itu macam-macam gitu ya. Backgroundnya ini kan banyak banget dan warna-warni juga. Nah, maka untuk tahap awal ini memang eh, belum bisa anak-anak ya, anak-anak dengan levelnya masih masih bawah gitu ya, dia belum bisa gitu ya, belum bisa melakukan ini ya. Maka diberikan dari yang eh, sederhana dulu gitu ya. Mungkin gambar-gambar yang menyenangkan, gambar hewan, mana bebek ya. Saat saat mungkin sambil duduk-duduk ya, sambil di pangku boleh. Nah, dilihatkan cerita, buku cerita gitu ya. Yang di situ ada gambar-gambarnya gitu. Nah, itu anak kita ajari untuk mengenali ya figur ground, visual figur ground ya. Di antara gambar-gambar yang ada, misalkan gambar bebek berenang di sungai, begitu ya contohnya. Nah, mana bebek? Tunjuk bebeknya. Meskipun di situ juga ada batu-batu ataupun bunga. Nah, dia bisa nggak membedakan objek antara bebek dengan bunga, dengan batu? Nah, bisa enggak? Itu sederhananya. Oke, selanjutnya. Komponen visual persepsi yang berikut adalah visual closure ya. Kemampuan mengenali bentuk utuh dari informasi visual yang tidak lengkap. Ya, contohnya apa? Nah, contohnya ini. Anak bisa melengkapi enggak ya? Ini semua sudah saya sampaikan ya Bun di worksheet visual persepsi ya. Silahkan nanti Bunda lihat kembali, kalau perlu di print ya untuk latihan di rumah ya. Mana visual discrimination, mana visual closure, visual figure ground, terus visual discrimination dan lain sebagainya ya. Semuanya ada di situ. Latihan-latihannya pun juga ada ya. Tinggal di print. Sekarang hubungan visual persepsi dengan aktivitas anak apa ya? Contohnya anak aktivitasnya menulis ya. Peran visual persepsinya di mana ya? Yaitu mengenali bentuk huruf dan arah ya, arah gerak. Cara menulis huruf A itu berarti eh, arah geraknya ke kiri dulu ya, baru dikasih garis bagian ini arah gerak huruf A seperti ke kiri dulu, baru dikasih garis set gitu huruf A ya. Kalau angka satu gimana? Oh, angka satu begini aja mudah gitu ya. Kalau angka dua gimana? Jadi muter dulu, baru ditarik. Nah, kalau dia masih kesulitan untuk menggerakkan pensilnya, membentuk pola pola angka satu ataupun huruf ya, ya tentu dia akan masih jauh ya untuk bisa menulis ya menulis sendiri gitu ya. Gitu. Nah, kalau dalam hal membaca peran dari visual persepsi apa? Ya menggabungkan simbol-simbol visual gitu ya. Huruf B sama A dibaca ba, ya. C sama sama A dibaca ca, ya. B sama U dibaca bu. Nah, itu contohnya. Jadi menggabungkan ya. Nah, maka anak yang mengalami disleksia ya tidak bisa membaca ya karena dia ada kesulitan di kemampuan visual persepsinya begitu ya. Sehingga harus diperbaiki dulu. Kalau anak sulit membaca misalkan disleksia terus dileskan kemana-mana mulai dari les yang mahal gitu ya. Nah, itu juga nggak akan efektif ya. Karena apa?
karena dia dalam tubuhnya ada masalah untuk mencerna. Jadi modalitasnya untuk belajar itu kurang ya. Maka latihannya ataupun latihnya tidak dileskan ya. Solusinya bukan dileskan, tetapi dilatih ya. Dimatangkan keterampilan motoriknya dulu ya, baru nanti dia akan membaik. Oke, berikutnya aktivitas makan ya. Makan itu kemampuan visual persepsinya. Oh, ini makan ya. Itu perannya di mana ya? Saat mengarahkan sendok ke mulut ya. Jadi anak memegang sendok terus mengarahkan ke mulut. Nah, itu visualnya ya. Dia kan melihat ya. Terus dia bisa apa namanya memasukkan ke mulutnya dengan pas tanpa jatuh-jatuh ya. Lebih efektif ya. Terus apalagi aktivitas berpakaian contohnya. Dia paham depan belakang, atas bawah ya, luar dalam. Dia paham. Terus saat bermain contohnya anak bisa lebih produktif ya, dia bisa menyusun puzzle, menyusun balok begitu ya. Paham ya, Bun? Jadi Bunda sudah mulai menemukan ya, harusnya ya, menemukan ini anakku ini kenapa ya kok diajari meronce ataupun melipat ataupun menulis eh, kok belum bisa ya? Kenapa ya? Sudah mulai tergambar belum? Bisa. Mungkin sampai sini dulu sudah ada yang apa namanya paham atau belum ya? Yang saya sampaikan jangan sampai Bunda sudah capek-capek mendengarkan ya, mendengarkan ceramah gitu ya, tapi nggak paham dan nggak berani tanya. Itu kan sayang ya. Saya harap bisa paham ya. Ini bunda-bunda sekalian itu diem-diem. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Nah, tanda gangguan visual persepsi pada anak itu apa aja ya? Nah, biasanya nih ya, tulisannya berantakan atau terbalik. Nah, siapa di sini yang tulisannya masih bolak-balik ya, atau masih berantakan atas ke bawah nanti ke atas lagi, satunya ke bawah satunya ke atas dan nggak teratur gitu ya tulisannya ya. Nah, itu berarti masih ada nih visual persepsinya masih kurang. Terus sering nabrak ya, nah, sering nabrak benda, sering apa namanya ceroboh begitu ya. Terus mudah kehilangan barang ya. Jadi untuk anak ADHD ini agak agak sering ya untuk kehilangan pensil, kehilangan apa namanya penghapus kah ataupun penggaris ya, ya alat-alat tulis lainnya ataupun bahkan barang-barangnya dibawa tapi lupa naruh ya. Jadi sering hilang. Terus menghindari aktivitas di atas meja, aktivitas tabletop ya, activity ya. Jadi anak ini masih kesulitan ya untuk yang biasanya untuk aktivitas yang dikerjakan di atas meja ini melibatkan motorik halus ya. Seperti menggunting, melipat, menempel, meronce, menjahit ya, menjahit yang dari lubang-lubang gitu loh Bun. Bukan yang kayak orang menjahit itu enggak ya. Tapi yang pakai itu apa? Jari apa bukan jari ya, tali ya, tali yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang di pinggir-pinggirnya kayak gitu.
Terus sulit mengikuti instruksi visual. Jadi anak ini masih kesulitan ya Bun, mengikuti secara visual. Jadi instruksi yang dikasihkan gitu masih belum begitu paham ya. Biasanya ini terjadi pada anak ASD gitu ya, ADHD ya, learning difficulty atau perkembangan yang terlambat. Karena kebanyakan kondisi anak-anak ini hampir 80% mengalami gangguan pada sistem sensorinya gitu ya. Sehingga harus diperbaiki dulu. Ya, kembali lagi ke situ ya. Paham ya? Oke. Oke, sekarang pendekatan terapi okupasi gimana ya? Nah, terapis itu tidak langsung mengejar akademiknya ya, Bu. Tetapi apa? Menguatkan pondasi dasarnya dulu ya. Mulai dari motoriknya ataupun sensorinya, kemampuan visual motornya, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Terus mengintegrasikan visual dengan gerak dan sensori ya. Jadi anak diminta untuk menirukan gerakan ya, diminta untuk mengcopy gerakan ya, sama dengan ya, copy meniru sama. Terus mungkin melibatkan apa namanya aktivitas sensori yang lain kayak menulis di pasir ya, ataupun melakukan gerakan yang apa namanya mewakili gitu ya, kayak huruf A itu tangannya ke atas, contohnya memperagakan lah ya, seperti itu contohnya. Nah, terus contohnya apa? Contohnya saat anak bermain puzzle ya, meniru pola permainan mencari benda, menggambar, menyalin. Nah, itu semua membutuhkan keterampilan namanya keterampilan visual persepsi. Ya, paham ya? Ya. Nah, ini contoh dampaknya apabila anak mengalami gangguan visual persepsi. Jadi hurufnya terbalik, sulit menyalin, mudah kehilangan barang, sulit fokus ya. Tuh. Nah, peran terapi okupasi di mana ya? Melatih visual persepsi melalui aktivitas bermain bermakna ya. Seperti yang sudah Bunda lakukan itu ya, insya Allah bermakna semuanya itu ya. Untuk memaksimalkan ya, memaksimalkan sambil memaksimalkan eh, sensori motornya ya, sambil bermain ya. Maka dulu ada yang komentar, Bun kayak anak TK ya Bun. Iya, memang kita ngajarinya mulai anak TK bahkan tuh levelnya masih di bawah lagi gitu ya. Kayak aja ya, ayo ajari merangkak yuk di mana di rumput gitu ya contohnya. Terus belajar apa badminton yuk ditempel gitu. Seperti itu ya, Bu. Nah, kesimpulannya, kesimpulannya apa? Jadi kemampuan visual persepsi ini adalah pondasi penting belajar dan kemandirian anak ya. Jika anak kesulitan melakukan tugas secara visual ya, bukan berarti dia malas atau kurang pintar, tetapi bisa jadi otaknya butuh dukungan untuk memproses informasi visual dengan lebih efektif ya. Seperti itu ya, Bun. Jadi tidak langsung ke berakademiknya, tidak langsung ke kemandiriannya ataupun aktivitas yang lain ya, tetapi kita bangun dulu fondasi dasarnya. Ya. Karena visual persepsi ini adalah penting atau fondasi yang penting ya. Jadi anak butuh dukungannya bukan diberikan tekanan, nggak boleh ya, ya Bun. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk penjelasan tentang visual persepsi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi maupun tugas-tugasnya? Oh iya, untuk tugasnya nanti saya perbarui ya, Bun. Ada Insya Allah Bun. bisa diperbarui. Iya. Ya, Oh, ada Bun yang ditanyakan. iya, silahkan, Bun. Silahkan.
Hafizah kalau masa bidang ini Bun dia belum bisa membedakan kayaknya. Cuma kalau sendalnya kebalik, bajunya kebalik, apa dia tahu Bun diatur lagi gitu. Itu visual persepsinya di mana yang masih masalah itu Bun. Oh Kalau iya, ini iya. segitiga, ini apa dia belum bisa Bun, belum Belum bisa yang balok membedakan. seperti balok. Hmm. Cuman dia tahu kalau itu kebalik gitu ya. Dia tahu Iya, kalau itu. dan ini kebalik. Nah, Kayak buku iya. kebalik dia langsung balik gitu kan. Walaupun itu Mm-mm. hanya nggak ada gambarnya loh Bun, hanya tulisan gitu. Iya, iya, Dia iya. dia suka kali balik-balik buku dan tulisannya itu ke bawah dia balikkan lagi buku itu gitu. Mm-mm. Hmm, Iya. uh, Sendalnya kalau misalnya dia lagi mau pasang sendal kebalik itu disusunnya kiri kiri kanan kanan kayak gitu Bun. Oh, sendiri tanpa Cuma diingat. uh-uh, sendiri tanpa diingatkan atau pasangan bajunya gitu dia tahu ini yang kanan yang kiri kayak gitu kan. Cuma Mm-mm. ini kayak segitiga kan ada yang puzzle-puzzle itu nih segitiga apa dia masih susah dia pun. Tapi dia bisa nggak kalau puzzle menempel dari Kalau segitiga? masukkan ke lubang puzzle itu dia bisa, udah bisa sekarang Oh iya. Kalau yang dia belum bisa itu. mengenal ini segitiga, segitiga. Mereka bilang nulis nulis segitiga belum bisa Bun. Oke. Berarti ini untuk kemampuan visual persepsinya sudah mulai baik ya, Bun. Tetapi yang belum bisa itu Iya, labelnya ya, melabel untuk itu kalau menyebutkan. Mm, ya menyebutkan. benda-benda itu kalau seandainya dia masang-masang ini kalau udah kebalik dia bongkar lagi Bung dia susun pas gitu kan berarti kan visual persepsinya udah Udah nggak mulai mau dia bagus. yang salah pasang gitu Bung. Iya. Ini udah mulai bagus gitu ya. Ya, ya. Ya Mm. Nah, cuma berarti ini segitiga apa kayak yang garis A ke B itu titik itu belum mau sama sekali nggak mandang dia Bun dia nyoret tapi nggak mandang. ya, ya, ya. Oke. Nah, berarti untuk ke arah ya, untuk ke arah dia kan kalau kayak menulis kan nyorak-nyorak itu kan huruf A apa mengenali gitu ya, Bun mengenali dan sebenarnya dia dikenal aja ya, bisa paham. Heeh. Oh, ini bisa apa ya istilahnya dia bisa mengetahui atau paham. Oh, ini bentuknya ini dan ini pasnya begini, pasnya begitu gitu ya, sudah tahu ya. Cuma Iya. kalau dia sudah mulai ke dia harus mengerjakan gitu ya kayak menulis ataupun itu Heeh. kan kompleks ya Bun. Jadi dia harus memegang pensilnya harus dengan benar dulu gitu ya. Terus dia baru Heeh. mulai arahnya menulis ke arah mana gitu ya. Nah, itu kan sudah mulai melibatkan berbagai macam komponen lain lagi gitu ya. Sehingga dia harus dimatangkan lagi untuk komponen-komponen yang memang belum matang kayak mungkin crossing midline ataupun kontrol posturalnya ataupun kemampuan adekuat apa enggak otot-ototnya, bagian tangan, kemampuan motorik halusnya seperti apa, dexterity-nya bagaimana. Nah, dia kan masih mungkin masih perlu pun disupport ya. Tapi secara umum kalau seperti yang Bunda katakan tadi ya, dia bisa untuk aktivitas misalkan dia ada yang kebalik ataupun ada yang salah dia bisa betulkan ya berarti dia udah mulai bagus kemampuan visual persepsinya ya hanya saja ketika dia mau menyebutkan ini segitiga ini persegi panjang kan terkendala dengan bicaranya gitu ya terkendala dengan kemampuan Iya. komunikasinya ya tapi pada dasarnya dia paham gitu ya nah berarti ada latihan-latihan lain ya yang memang perlu intens ya untuk dilatihkan. Untuk latihannya gimana, Bun? Udah Ah, lancar yang ya? lancar yang apa yang belum yang itu pun yang di atas meja saya turunin di kursi dulu Bun beranjak apa bertahap yang kecil yang besar kayak gitu Bun
Dia Mm-mm. kadang-kadang udah bisa dilepas tapi masih agak-agak takut sudah sering dia yang lepas gitu. Cuma kalau dia mau ngambil sesuatu dia pengen, Bun, dia nggak takut-takutnya manjat-manjat. Oh ya, ya. Berarti berarti bukan karena dia takut ketinggian ya, mungkin karena Iya. dia harus apa melalui apa istilahnya kemampuan untuk merencanakan sebuah gerakan yang mana dulu ya yang harus aku pertama kali lakukan gerakan antara kaki atau tangannya. Nah, dia masih mungkin itu kan gerak disadari gitu ya, Bun. Sehingga dia harus harus berpikir gitu ya. Nah, itu memang butuh latihan ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang tadi kayak Gini kemarin tuh latihannya tuh saya gabung kayak hala rintang jadinya itu kan Bun yang iya. melompat, habis itu merangkak kayak gitu, habis itu disambung tuh di rumah tuh lima Mm-mm. memindahkan 5 bola ke ujung sini sampai sana naik bola kayak gitu. Itu dia eh, bagus apa enggak ya Bu? Kecapean gitu. Saya juga capek jadinya gitu Bun. Tapi bisa nggak? Bisa ngerjakan sampai tuntas nggak? Tapi enak gitu, gampang sekali jalan langsung misalnya lima lima permainan kayak gitu Bun. 5 tahapan gitu ya. Iya 5 tahapan, misalnya di sini naik papan titian, setelah itu kita pegang-pegang gantung tangannya kayak gitu Bun. Habis itu ngambil ngambil bola lagi, eh lompat kayak gitu. Mm-mm. Iya itu bagus Bun, nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa ya istilahnya termasuk overstimulasi itu enggak, itu udah cukup Hmm. gitu ya. Eh, apa namanya udah bagus gitu ya. Apalagi dia sudah mulai mudah mengerjakannya tanpa harus kita apa namanya kayak di awal dulu gitu ya, kayak Iya. terus gitu ya. Kalau nggak digandeng nggak mau bahkan menjatuhkan diri terus gitu ya. Sekarang sudah enggak Oh, ya, Bun? iya. Mm-mm. Udah mulai mau ada juga menjatuhkan udah nggak mau tapi dituntun ya Bun. Dia udah kayak gimana ya? Gimana ya caranya aku kabur kayak gitu Bun. Udah Oh, dilihat-lihatnya sela-sela kita kayak gitu kan. oh, Udah senyum-senyum dia mau kabur itu Bun. oh iya, udah tahu membaca situasi. Ah Iya. ya aduh jangan kabur dia senyum balik lagi kayak gitu kan. Ayo Oh iya. selesaikan dia kembali gitu. Cuma ini bisa kabur nggak ya? Bisa kabur kayak kepikiran kayak seperti itu gitu Bun. Iya, nggak Masih apa-apa ada kalau di tuntunnya, belum bisa dilepas 100%, Bun. Cuma bantuannya nggak seperti awal-awal gitu. iya, ini nggak apa-apa, Bun. Itu anu ya bagian dari istilahnya itu pembentukan perilaku ya. Ketika membentuk perilaku itu kan kadang ada memang anak sendiri ya, kadang ada trial errornya gitu ya. Kadang ada berhasil gagalnya, tapi itu bagian dari proses ya untuk anak itu bisa lebih baik untuk kemandiriannya ya, terutama untuk aktivitas yang memang kita latihkan gitu. Nggak apa-apa nanti diulang, nanti seiring dengan matangnya sensorinya, ditambah matangnya apa bertambahnya usia, mudah-mudahan itu bisa menjadi eh, awal yang baik ya untuk kedepannya. Dan apa progresnya bicaranya makin banyak kayak kayak pakai logika gitu Ki, ya Bun. Dia mau main gitu kan. Nggak usah lah main sekarang kayak kita bilang nanti lah masih panas. Kita bilang gitu Bun. Nangis Mm. katanya. Berarti kalau dia nggak Oh, boleh diizinkan keluar dia akan nangis. oh gitu ya, sudah mulai mengancam. Iya. Dia katanya nangis katanya kan terus kita kan dia suruh pasang apa gitu kan biasanya kan dia nggak sabaran tuh kita tunggu dulu ya kita bilang gitu Bun tunggu ya sabar kita bilang dia nggak pernah sekarang dia udah bilang tunggu sabar kayak dia yang bilang sabar ke kita. Oh iya. Udah mulai terbiasa gitu ya dengan Terus dia apa ya, kata-kata barunya kemarin skateboard udah bisa dia bilang skateboard. oh ya, oh ya, alhamdulillah ya.
skateboard udah bisa berdiri dia Bun, nggak dipegang. Tapi belum Oh, bisa menjalankan jalankan. sendiri ya Bun. Ha-ha. Hmm. Itu Belum bisa memang masih masih didorong, cuma dia udah mm, berani berdiri sendiri. Oke. Nggak apa-apa pun itu kalau skateboard itu memang saya menyarankannya untuk didorongkan gitu ya. Jadi di dijalankan oleh kita orang tuanya ya. Kalau anak untuk Mm-mm. menjalankan sendiri, skateboard itu masih agak berbahaya gitu ya. Bahaya. Bisa jatuh gitu ya. Karena tuh keseimbangannya masih belum kuat, belum bagus gitu ya. Sehingga memang harus didorongkan. Memang kalau saya menggunakan skateboard itu cara penggunaannya dengan kita yang menjalankannya. Sedangkan anak cukup berdiri di atas Iya, Bun, skateboardnya. alhamdulillah. Cuma banyak juga kendalanya. Cuma dia udah ngerti kita suruh apa itu udah kayak paham. Cuma malasnya aja gitu, Bun. Masih Ya. oh ini masukkan ini, oh ini lompat. Dia udah ngerti. Cuma melompatnya itu masih dituntun gitu, Bun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa pun. Nanti eh, tambah lagi apa namanya tingkat kesulitannya ya. Meskipun dia masih dibantu, nanti boleh kok ya ditambah sedikit Heeh. kan supaya nanti dia lebih tertantang ya dan dia bisa. Sehingga ketika dikasih aktivitas yang lebih mudah itu nggak perlu dibantu lagi dia sudah bisa. Begitu diharapkan. Kalau kita suruh pasang apa kita biarin udah mau dia pasang sendiri pun pasang-pasang puzzle ini gitu kan. Selesaikan, Mhm. selesaikan. Nah, malah dia tapi pengen buru-buru tuh, buru-buru biar cepat nanti main yang lain kayak gitu, Bun. Mhm. Kalau Ya, halo. Halo. akibatnya nggak baik ya kalau buru-buru ini. Biasanya untuk Iya. anak-anak dengan kondisi ADHD itu ataupun autis yang ada hiperaktifnya sukanya terburu-buru. Nah, ini perlu di skip nya itu optimal gitu ya. Iya, Bun. Oke, ada lagi? Ya. Miss, Ini, oh iya, ya silahkan Bun. Ya, silahkan. Miss, saya mau tanya, ini nggak tahu berkaitan atau enggak, tapi Iya, mengenai perkembangan hal ini kan kemarin liburan itu karena banyak kegiatan di luar kota gitu ya, jadi lepas dari rutinitas banyak banget dari ekskulnya, dari apa terapinya di luar, baik maupun terapi di rumah gitu. Nah, dengan pola yang agak berubah itu, sekarang ini udah mulai masuk sekolah ya, Miss. Jadi iya. seperti agak berantakan lagi gitu, Miss. Al kayak kehilangan motivasi atau apa ya namanya. Jadi udah 2 hari ini pun minta sama Missnya pulang lebih awal gitu, Miss. Hmm, Di sekolah mungkin fokusnya hilang seperti nggak bersemangat ke sekolah gitu. Terus diajak hmm, terapi di rumah juga saya agak kesulitan gitu. Tadi sempat coba terapi apa balance board. Saya minta hmm, dalam waktu durasi tertentu belum sampai itu udah menyerah gitu. Dan beberapa hmm, terapi-terapi lainnya yang nggak bisa sampai tuntas gitu dalam durasi tertentu. Bahkan seperti enggan untuk memulai gitu, Miss. Katanya hmm, capek, tapi sebenarnya aktivitasnya belum terlalu padat seperti biasanya gitu yang udah memulai ekskul. Sekarang juga hmm, hmm, untuk menghadapi besok barusan bilang gak mau sekolah. hmm. Gimana itu ya, Miss? Ya, ya, oke. Ya. Jadi mungkin saya bisa apa ya Bun, sedikit bertanya ya. Untuk maaf, mohon maaf untuk sering keluar kotanya ini dalam rangka maksudnya aktivitas yang dikerjakan atau mungkin naik mobil kemana-mana ataupun
gimana ya Bun, sehingga menyebabkan terkadang kelelahan secara fisik ya, entah itu apa namanya, perjalanan itu kan melelahkan gitu ya Bun. Dan aktivitas yang mungkin tak terduga ketika di perjalanan, ataupun dia mungkin terlalu excited gitu ya ketika di perjalanan ataupun di tempat-tempat yang tidak biasa. Nah, itu terkadang juga apalagi dilakukan beberapa hari atau sering ya. Nah, itu bisa sebetulnya bisa membuat anak itu juga capek gitu. Secara normal itu dia juga merasakan mungkin ya, merasakan capeknya gitu ya. Nah, ini untuk kegiatan yang di luar itu apa namanya, mekanismenya atau bukan mekanisme, istilahnya apa ya? Berapa lama ataupun mungkin bagaimana gitu ya? Apakah sering naik mobil ataupun di seperti apa gitu pun, sehingga bisa disimpulkan kalau memang dia capek secara fisik gitu loh. Jadi kemarin kan liburan itu kurang lebih berapa minggu ya, Miss? Eh, Tapi ini kan sudah mulai sekolah lama ya, belum masuknya ya. iya, jadi mulai masuk sekolah itu tanggal 12. Kemarin Mm-mm. libur kurang lebih 3 minggu apa ya, Miss? Nah, selama Mm-mm. 3 minggu itu kita ada acara di luar kota seperti Bandung misalnya, mengisi acara liburan anak-anak aja, staycation misalnya, Miss. Terus ke puncak, kayak gitu-gitu yang biasa dilakukan orang untuk mengajak liburan anak-anak. Nah, tapi untuk kembali ke rutinitas awal nih kayaknya lumayan butuh waktu gitu untuk dia bisa kembali lagi memulai rutinitasnya dengan semangat gitu, kembali ke Mm-mm. pola awal karena sebelumnya kan kalau liburan tuh polanya tidak beraturan ya, Miss. Iya, Eh, iya. dari bangun tidur, dari apa aktivitas rutinitas segala macamnya gitu. Nah, sekarang udah dimulai lagi nih, masih belum ibaratnya belum ngumpul nyawanya gitu, Miss. Halo, ya. Iya, iya. Oke. Masih sulit ya, masih dia untuk mengatur mood, mengontrol moodnya. Iya, betul. Terus kata Missnya juga mungkin entah karena eh, energinya belum tersalurkan karena kan ini ekskul juga belum dimulai ya, Miss, baru minggu depan dimulai. Jadi lebih banyak aktivitas di rumah aja, paling main dengan teman-temannya seperlunya gitu. Mm-mm. Jadinya kalau energinya nggak tersalurkan lebih banyak isengin temennya, misalkan gemes-gemesin Mm-mm. temennya, dan itu kan tidak semua anak tuh nyaman gitu ya Iya. dengan digemes-gemesin. Terus ada Mm-mm. misalkan ada sesuatu konflik yang bikin dia emosinya lebih meledak-ledak gitu, Miss. Iya. Terus geraknya mungkin yang lebih tidak terkontrol gitu, Miss. Iya, iya, iya. Oke. Nah, itu sebetulnya tidak ada salahnya juga, mesti ada benarnya juga, Bun. Karena untuk menyalurkan, terutama kenapa ya, memang harus diberikan penyaluran gitu ya. Karena memang dia butuh gitu ya, butuh itu gitu ya. Kayak misalkan anak kenapa sering menggerak-gerakkan kursi gitu ya saat itu. Nah, terkadang itu membuat dia nyaman gitu ya. Membuat dia nyaman. Jadi memang untuk rutinitas yang sebelumnya itu mungkin bisa dimulai ya dari hal yang sederhana dulu, Bu. Jadi tidak dari yang kompleks. Jadi untuk mengembalikan moodnya itu dibikin senang dulu ya supaya si anak ini masuk ya ataupun bersemangat kembali ya. Penyalurannya lebih lebih ke aktivitas-aktivitas yang ringan dulu begitu ya sehingga tidak juga memberatkan dia, dia juga sambil beradaptasi ya dengan rutinitas untuk masuk ke rutinitas yang awal lagi gitu ya, pelan-pelan Bun. Mungkin untuk home program yang sudah kemarin saya berikan itu bisa dipilihin yang gampang-gampang dulu ataupun balik lagi ke yang awal-awal dulu juga nggak apa-apa ya home programnya yang mudah-mudah dulu soalnya membangun mood membangun apa namanya membangun motivasi ini membutuhkan cara yang lebih smooth gitu ya buat menyadarkan anak ya menyadarkan anak ditambah dengan apa namanya mengembalikan rutinitas
seperti yang sebelumnya itu membutuhkan proses yang halus gitu, yang smooth gitu. Kalau misalkan kita paksa ya nanti dia memang agak frontal juga gitu ya, sehingga dan malah dia nggak mau begitu. Jadi yuk kita jalan-jalan dulu yuk gitu. Contohnya nih ya, jalan-jalan keluar jogging gitu. Atau dikasih pilihan ya, kamu mau main badminton apa main bola di mana itu di lapangan mana gitu contohnya. Nah, Bunda bisa memberikan alternatif beberapa pilihan yang kelihatannya menyenangkan bagi anak begitu ya. Eh, Terus mulai diberikan semacam apresiasi ya, entah itu reward berupa apa, mungkin tidak selalu poin, tidak selalu itu ya, tetapi permainan, terus mungkin sesuatu yang makanan, mungkin kalau dia suka gitu ya, sehingga dia semakin bersemangat ya, membangun moodnya ini memang harus mengenali anaknya, bagaimana watak-wataknya ataupun karakternya sehingga kita bisa masuk dengan baik gitu, membangun dengan baik sambil nanti setelah ini eh, Al mandi ya atau apa maksudnya aktivitas-aktivitas yang selanjutnya itu ya rutinitas yang berikutnya itu disampaikan lebih dulu gitu ya Bu. Jadi memang disiapkan mentalnya dulu ya. Mungkin Bunda ketika si anak ini mau masuk sekolah ya, Bunda kasih beberapa nasihat kecil ringan gitu ya saat mungkin sambil aktivitas ataupun sambil apa namanya bermain gitu ya Bunda peluk gitu ya kadang dirangkul gitu ya dipeluk terus nanti kamu di sekolah aktivitasnya apa atau kegiatannya apa atau apa jadwalnya hari ini apa oh iya oh iya, nanti kita sore main bola ya gitu ya contohnya atau habis ini kita jalan-jalan ya, jalan-jalan di taman ya, nggak usah pakai sandal nanti ya, atau yang mudah, yang ringan-ringan dulu aja Bun, dibangun moodnya dulu sambil diberikan motivasi, sambil diberikan pemahaman yang baik dengan apa ya mood yang lebih baik begitu. Itu menurut pandangan saya seperti itu Bun. Sambil mungkin Bunda bisa kalau capek coba sini mama pijit bagian mungkin bagian bahunya atau bahkan diberikan apa namanya deep pressure. Deep pressure itu anak eh, apa posisinya tengkurap ataupun terlentang terus jempol digelindingkan di atas tubuhnya sambil diberikan tekanan ringan gitu ya tekanan gitu ya dari bagian ininya apa namanya anggota geraknya, tangan, kaki, punggung. Nah, itu semua dikasih tekanan pakai deep pressure itu, pakai jimbol itu. Atau bisa juga dengan joint compression. Jadi dikompres, ditekan pada bagian apa namanya? Ininya apa? eh, sendi-sendinya gitu. Sehingga dia itu menstimulasi semua itu menstimulasi sensori proprioseptifnya juga gitu ya. Jadi tidak selalu kita arahkan untuk gerak, stimulasinya ada berbagai macam stimulasi yang lebih menyenangkan gitu ya Bun bagi anak supaya dia terbangun lagi moodnya. Begitu ya Bun, Dawud bisa dipahami. Iya, baik, Miss. Miss, terus kemarin tuh ternyata saya baru tahu, kan saya ceritanya beli rambutan ya, Miss. Terus ternyata dia Ya. tuh geli, nggak mau pegang rambutan tuh, Miss. Itu karena apa ya, Miss? Oh, sensitif gitu kah? Atau memang dia melihat rambutan itu kayak geli gitu, geli. Iya, kayak geli gitu, Hmm. Miss. Dia sampai saya usahain dia supaya mau, terus dia berusaha tapi akhirnya pakai alat bantu buat dia bisa nggak pegang langsung gitu. Pakai tisu Hmm. atau pakai apa, dia nggak mau. Nah, terus saya Hmm. coba sampai kemudian saya diteken ya ke tangannya.
ditempelin gitu. Yang kanan lebih bisa dibandingin yang kiri gitu, Miss. Lebih bisa menerima eh apa namanya? Tekstur rambutan dibandingin yang kiri dan bisa ada perbedaan seperti itu ya, Miss? Hmm. Eh, Bunda, untuk aktif maksudnya untuk saya mau tahu untuk sensitivitas ya. Tingkat sensitivitas al itu masih apa enggak? Contohnya seperti dipotong apa namanya kuku ataupun rambutnya ataupun mungkin jalan tanpa alas ataupun mungkin apa namanya mengenali tekstur-tekstur entah itu di pasir ataupun di Nah, dia rumput. itu kalau diperiksa waktu psikotes itu ada sensory seeking sih, Miss. Apa Heeh. dari situ juga gitu. Jadi tapi dia tuh kalau jalan cenderung malah nggak mau pakai alas kaki. Kan sensory seeking jadi mencari rangsangan gitu ya, Miss. Heeh, heeh. Tapi ini kalau sama rambutan, terus apalagi yang tekstur-tekstur slime gitu, eh, dia agak geli. Tapi kalau slime udah lulus tuh kemarin dia udah bisa mau megang-megang. Nah sekarang ternyata ada lagi rambutan dia geli gitu. Heeh, heeh. Oke, oke. Berarti memang masih ada ya Bun, masih ada untuk taktilnya gitu ya. Untuk sensori taktilnya sekaligus kemampuan untuk apa ya? Tapi kalau diajari mau aja gitu ya. Ketika untuk menggenggam coba genggam ya. Rambutnya Dia digenggam, mau, mau 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 ya. berusaha. Maksudnya Mm-mm. mau menerima gitu. Iya. Walaupun dia ada kayak eh aduh geli gitu, tapi Ah, iya. ayo kamu lawan, kamu harus bisa pegang rambutan ini. Nah, sampai akhirnya yang kanan bisa tuh dia genggam. Nah, yang kiri masih sensitif tuh, berbeda gitu, Miss. Nggak dua-duanya menjadi bisa, tapi ternyata yang satu bisa, yang satu enggak gitu. Ya. Nah, kemungkinan ada memang dominan ya, ada tangan dominan gitu ya. Tangan dominan biasanya eh, kalau untuk anak-anak tuh dengan kondisi itu biasanya yang sebelah kiri, tapi tidak apa ya, tidak selalu gitu ya. Nah, berarti ini untuk tangan kirinya masih ada sensitivitas, bisa juga seperti itu pun. Dan yang menjadi masalah biasanya eh, apa namanya kalau terkait dengan tekstur ataupun hal-hal yang agak geli-geli gitu ya. Nah, itu di bagian taktilnya gitu ya. Meskipun dia sensory seeking ya, mencari rangsangan gitu ya. Tetapi untuk bagian tertentu dia memang harus menyesuaikan banyak gitu ya terkait dengan sensori taktilnya ya. Mungkin Bunda nanti bisa memberikan ya banyak pengalaman sensori ya terkait dengan taktilnya ya, mulai dari aktivitas yang eh, merasakan, terus merasakan itu ada berbagai macam ya, eh, halus, kasar, panas, dingin, tajam, tumpul. Nah, itu mungkin bisa tambah dicekkan ya. Selain itu juga apa namanya memperbaiki kekuatan otot ya pada bagian tangan sebelah kiri. Jadi koordinasi bilateral antara kanan dan kiri juga dilatihkan gitu ya, sehingga lebih lebih maksimal ya untuk latihannya. Gitu. Nanti banyak dilatih ya Bun yang keduanya ya. Iya. Masukkan aja ke dalam pasir semuanya tangannya ya. Masukkan ke Hmm, dalam pasir, mencari apa ini mencari mainan gitu ya dengan ke dalam pasir keduanya. Ya coba tangannya masukkan semuanya gitu ya ke dalam pasir mencari mainan gitu. Nah, nanti lama-lama dia akan beradaptasi ya dengan eh, apa ya segala rasa geli kah, rasa apa-apa macam-macam gitu ya. Nanti dia akan mulai beradaptasi dengan itu. iya, baik, Miss. Makasih, Miss, infonya. Ya, sama-sama Bun. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Ini yang hadir ada 6 ya, masih bertahan 6 ya. Bunda Jatuh, Bunda Dwi, Bunda Ivan, Bunda Lili, dan Umi Fahri. Oke.
Oke, Bun. sudah. Oke, silahkan, silahkan. Eh, Ya, eh, ada yang saya mau tambahkan sedikit. ya. Eh, eh, apa Bunda yang sebelumnya tadi ada anaknya persis sama seperti Dimas. Jadi terkadang kalau orang tua itu anaknya ketika masuk masa liburan tuh orang tuanya senang. Tapi kalau saya ketika masuk masa liburan tuh saya eh, ha- eh, apa namanya bekerja lebih ekstra karena ketika Dimas libur dan dia tidak ada aktivitas sekolah, ketika dia masuk kembali ke sekolah, saya seperti memulai dari nol lagi. Mhm. Jadi kebiasaan-kebiasaan dia itu yang di sekolah itu saya kayak apa namanya memulai dari nol lagi. Jadi itu saya sudah pelajari Dimas dari Dimas masih TK seperti itu. Jadi sebisa mungkin dia terus saya apa masukin ke sekolah walaupun dia terlambat saya tetap antarkan dia ke sekolah biar rutinitasnya dia itu tetap berjalan setiap harinya. Jadi misalnya kalau dia libur, cara antisipasi saya kegiatan dia saya tetap lakukan seperti hal dia sekolah. Jadi dia tetap bangun pagi. Ketika dia tidak mau Ya. bangun pagi, saya tetap bangunkan dia pagi. Mhm. Saya tetap angkat dia dari tempat tidur. Dia tidak mau bangun, saya peluk dia ke depan pintu kamar mandi. Dia harus mandi pagi. Itu rutinitas yang memang tetap harus saya jalankan ketika dia libur. Terus saya tetap kasih dia aktivitas main di luar. Jadi Mhm. karena dia tidak sekolah, jadi dia di rumah saya tetap kasih aktivitas di luar, entah dia main ayunan, dia main bola, dia di luar. Ada aktivitas yang dia lakukan dalam rentan waktu selama dia sama kayak dia ke sekolah. Ya, ya. Nah, supaya jadi begitu dia pulang dari sekolah, dia makan, dia belajar, dia tidur, jamnya saya berlakukan sama seperti ketika dia sekolah. Agar ketika dia masuk lagi ke sekolah, saya tidak terlalu kerja keras, Bun. Karena Dimas tuh seperti kita memulai dari nol lagi. Jadi Ya, ya. belakangan ini ketika saya pelajari dia dari TK, jadi ketika dia SD, dia libur sekolah, saya ketika balik lagi masuk ke sekolah, saya tidak terlalu susah. Saya tidak terlalu kerja keras. Jadi ketika anak-anak ketika ditentukan tanggal masuk sekolah kan kadang anak-anak masih belum aktif sekolah. Jadi ada yang anak-anak yang orang tuanya pikir ah gurunya juga belum aktif sekolah, jangan dulu masukin sekolah nanti sekalian hari Senin karena tanggal masuknya ini pas bertepatan hari Kamis. Kalau saya enggak, Bun. Hari Kamis Ya. tetap saya masukkan hari Kamis. Jadi antara hari Kamis sampai ke hari Senin itu Dimas bisa menyesuaikan lagi. Jadi jangan jangan Mhm. Dimas saya enggak kasih masuk nanti tiba-tiba hari Senin masuk sudah langsung terima pelajaran. Oh tidak. Dimas tidak bisa begitu. Jadi hari Kamis walaupun dia enggak belajar di sekolah, saya tetap kasih walaupun dia cuma datang lari-lari atau datang apa teman-teman yang lain sama ibu gurunya lagi bersihkan kelas, dia tetap saya masukkan saya tetap antar ke sekolah walaupun dia terlambat. Walaupun Mhm. siswanya belum banyak, tetap saya harus karena nanti Dimas kan penyesuaiannya harus lebih duluan dibandingkan teman-teman yang lain. Mhm. Ya, Nah, ya. jadi saya harus putar otak bagaimana caranya Mhm. saya harus bisa Dimas ketika masuk sekolah tuh dia bisa seperti biasa lagi. Saya tidak harus Mhm. memulai dari nol lagi. Kemarin beberapa hari kemarin saya karena kebetulan saya bawa dia ke rumah neneknya, dia sempat izin 3 hari nggak masuk sekolah. Eh, saya bawa dia jalan-jalan, mandi ke pantai seperti yang video saya kirimkan ke Bunda itu. Dia main sama sama sepupu-sepupunya. Mhm. eh Dia jadi bisa kalau kalau saya Dimas ini dia langsung bilang aku tidak mau, Mhm. aku tidak suka itu. Aku tidak mau, aku mau ini, aku mau itu. Jadi saya eh, ya memang memang hadapi anak seperti Dimas memang kita tidak tidak bisa instan ya Bun.
Tapi walaupun ada beberapa tidak semua apa yang Bunda bilang ke saya bisa lakukan 100% di rumah saya terapkan ke Dimas. Tetapi sebagian besar alhamdulillah saya terapkan ke Dimas. Alhamdulillah progresnya Dimas walaupun dia belum untuk PR saya yang paling besar dia belum bisa duduk fokus dan belajar seperti teman-teman yang lain, tetapi kosakatanya dia sudah bertambah banyak, sedikit demi sedikit dia sudah bisa kalimatnya sudah bisa bagus walaupun kadang masih terbalik-balik. Tapi alhamdulillah apa namanya progresnya alhamdulillah sekali Bun. Jadi jadi menulisnya pun jadi bagus. Walaupun kayak ada slide-nya Bunda tadi yang membedakan bentuk-bentuk itu alhamdulillah ke sebelumnya lagi sesudahnya Bun. Ya, yang ini kah? Yang membedakan huruf-huruf lagi itu sama persis dengan Dimas semuanya. Kalau yang angka-angka ini Dimas ini Dimas bisa Bun. Indonesia Inggris Dimas bisa. Oh ya, mencari ini juga bisa. Yang mencari ini masih agak susah, dia palingan bisa yang besar-besar ini. Kalau adiknya kita tanya, adiknya bisa. Adiknya umur 4 tahun. Tapi kalau Dimas masih agak susah kalau kita cari apa yang perbedaan di sini. Saya palingan cuman kalau gambar seperti ini biasanya Bun saya jelaskan ke dia, ini yang ini siapa? Saya tunjuk yang Bapak itu. Terus bajunya warna apa? Yang kayak gitu-gitu Bun. Kalau mencari apa yang berbeda di antara gambar atas sama gambar bawah, Dimas masih agak susah. Apa-apa. Nanti mungkin ini terlalu kompleks juga, Bu. Nanti bisa juga cari yang gambar-gambar yang sederhana dulu, nggak apa-apa. Yang jelas perbedaannya jelas banget gitu ya. Kan karena ini gambar kayak gini nih persis ada di bukunya Dimas ketika Dimas kelas 1. Jadi saya biasanya ngajarin dia pohonnya ada berapa, Nak? Mataharinya ada berapa? Coba dihitung kayak gitu-gitu, Bun. Tapi kalau yang agak susah-susah cari perbedaannya, dia masih agak susah. Slide yang berikutnya, Bun. Yang berikutnya, yang ini bukan? Yang ada ya berikutnya lagi sebelumnya yang mana? Ini ada screenshot sebelumnya tanda gangguan visual persepsi pada anak. Slide persis sebelum itu. Mana ya? Yang gambar ini nih, yang mana? Ini tanda bukan? Gangguan visual persepsi bukan, Bun? Ya. Tanda, ini nih, tanda. Ini bukan? Bukan. Bukan yang Hubungan visual. Ini berarti sebelumnya, Bun. Sebelumnya. Yang ini sebelumnya. Yang itu yang tadi. Yang saya sudah ini. Yang ini. Ya. Ini mana? Bentar. Ya, ini Dimas makan mengarahkan sendok ke mulut bisa, Dimas makan sendiri bisa, berpakaian sendiri bisa, sudah alhamdulillah sudah bisa mandi sendiri Bun. Sudah peningkatan, sebelumnya mandi masih saya mandikan. Sekarang saya sudah biasakan dia untuk dia pakai sabun sendiri. Dimas masih agak sangat susah untuk sikat gigi sendiri. Sikat gigi bisa, tapi tidak bersih. Jadi kadang dia sikat giginya, terus saya yang bersihkan yang terakhir. Terus mandi sekarang Dimas sudah bisa mandi sendiri Bun, alhamdulillah sekali. Sudah bisa pakai sabun sendiri. Tapi masih tetap saya tungguin dan masih sempat saya lihat, saya masih airnya masih saya yang siram. Tapi kalau pakai sabun semua dia sudah bisa sendiri. Buang air besar sama kecil dia sudah bisa sendiri. Bersihkan juga dia sudah bisa sendiri. Terus bermain, menyusun puzzle dan balok, Dimas bisa alhamdulillah. Berpakaian, Dimas sudah bisa semua sendiri. Menulis yang tadi Bunda bilang kalau mengajarkan hurufnya harus gimana tadi ya yang Bunda bilang, kalau Dimas itu
besar kecil nggak bisa, Bun. Jadi besar Hmm. semua, Oh. kapital kapital semua. Hmm. Ini Dia mungkin. tahu dia Hmm. tahu hurufnya, huruf kecil, dia tahu A sampai Z dia tahu. Tapi ketika menulis, walaupun di papan tulisnya dia lihat huruf kecil, tetap yang ditulisnya kapital, Bun. Oke. Berarti ini anu Bun, untuk merubah kebiasaan gitu ya. Tapi dia menulis huruf yang kecil bisa nggak ya? Menulis menulis huruf kecil bisa, kalau kalau yang penting hurufnya cuma ada satu di papan tulis, kita suruh dia tulis dia bisa, Bun. Tapi kalau eh, kita baca dia yang tulis, oh di bawah kapital semua. Kadang dia lihat di papan tulis atau yang saya tulis di bukunya dia itu huruf kecil tapi tetap yang dia tulis kapital. Dia nggak bisa kalau besar kecil dia nggak bisa. Ini coba Bun, apa mengcopy aja. Jadi nanti Bunda minta anak latihan ya, latihan mengcopy Hmm. kata-kata, misalkan kata gelas, contohnya itu. Yuk coba ditulis semua huruf kecil. Jadi plek sama sama Ya, kata hurufnya. Jadi pakai huruf kecil semua contohnya. Begitu. Nah, jadi sekedar membiasakan aja. Mungkin dia nggak terbiasa menulis dengan huruf kecil sehingga dia menulisnya dengan huruf besar terus. Nah, mulai sedikit demi sedikit dilatihkan nggak apa-apa ya sehingga nanti dia lebih bisa menyesuaikan ketika di sekolah gitu kan. mungkin Contohnya butuh gitu. waktu Tapi ya. ah, memang apa ya istilahnya kalau dibilang aturannya harus menulis huruf kecil ataupun huruf besar itu sebetulnya memang sah, nggak ada salahnya juga sih kalau memang kemampuannya memang biasa pakai huruf besar berarti nulisnya semuanya ataupun sampai sampai setiap dia nulis pakai huruf besar. Nah, sebetulnya juga juga tidak apa ya, istilahnya oh ini salah harusnya pakai huruf kecil semua. Nah, nggak begitu juga sih, nggak ada yang menyalahkan atau yang membenarkan, cuman umumnya gitu ya, umumnya itu orang-orang itu kan menggunakannya huruf kecil begitu ya, sehingga nanti bisa mulai dibiasakan gitu ya untuk latihan menulis huruf yang eh, kecil gitu ya, bukan yang huruf kapital. Nah, seperti itu. Pelan-pelan Nanti aja, saya Bun. coba. Ya, Iya, karena iya. kadang kalau dia menulisnya, ya memang memang harus saya memang yang lebih harus ekstra, karena kadang kalau saya mau dia mengerjakan tugas PR-nya dengan cepat, ya mau tidak mau berarti dia kapital semua. Tapi kalau Mm-mm. memang saya mau mengajarkan ke dia yang dia bisa huruf kecil, berarti saya memang justru yang harus ekstra sabar, dan waktu yang saya luangkan untuk ngajarin dia juga harus lebih banyak karena Eh, butuh waktu, Bun. untuk mengajarkannya di luar saat dia mengerjakan PR, Bun. Jadi biar dia Oke. latih. Jadi dia kalau untuk latihan pas waktu mengerjakan PR kan nanti jadi lama banget gitu ya. Ya biar Mm-mm. latihan aja, untuk latihan menggunakan huruf kecil gitu ya. Jadi biar dia mulai terbiasa menulis dengan huruf kecil. Latihannya mungkin saat dia nggak pas mengerjakan PR-nya begitu. Nanti sesekali sesekali waktu dia mengerjakan PR, coba yang ini pakai huruf kecil, kata ini sebab huruf kecil bisa nggak? Jadi diselipi ya, diselipi Mm. satu kata pakai huruf kecil. Nanti lambat laun gitu ya, pelan-pelan. Jadi nggak semuanya huruf besar, tapi ada satu kata pakai huruf kecil. Kan dia udah mulai latihan nih huruf kecil nulisnya ya. Iya. Bisa dikombinasikan ya. Yang ini huruf kecil aja, satu kata ini aja, mungkin yang terakhir atau biar dia mulai terbiasa menulis dengan huruf kecil. Contohnya begitu. Gitu. Tadi dia belajar ditemani papanya, cara pegang pensilnya masih sudah seperti yang saya ajarkan, Bun. Tanpa saya dia sudah, kan kalau sama saya kan saya sering ingatkan, tangannya nak pegangnya yang kayak begini. Tapi kalau sama bapaknya tadi sudah tidak. Pas saya lihat begini, oh, pegang pensilnya sudah, memang karena mungkin sudah terbiasa kali ya, Bun. Karena selalu saya perbaiki-perbaiki terus, jadi eh, pegangannya dia tanpa belajar dengan saya pun dia sudah tahu.
pegang pensilnya seperti apa. Iya, iya. Sudah mulai. Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah Bun, walaupun dia belum bisa fokus duduk diam dan menerima pelajaran, tapi alhamdulillah kosakatanya sudah jauh lebih banyak. Kalau saya tanya satu-satu kata-katanya, hampir semua dia bisa jawab. Hanya saja kalau merangkai kalimat itu dan eh, apa bicara timbal balik sama kita itu Bun, yang membeonya itu yang masih, jadi saya mesti yang ekstra sabar lah untuk ini dia, latih dia terus. Makasih Iya, ya iya, Bun iya. ya. Sama-sama, Bun. Pakai kartu flashcard yang kemarin apa tadi ya? Saya share dulu, Bun, yang merangkai kalimat gitu ya. Misalkan saya mau makan roti atau ibu memasak nasi. Nah, jadi pakai struktur ya, struktur Iya. eh, dalam kalimat. Nah, itu bisa diajarkan, mulai diajarkan, Bu. Sehingga sehingga anak terbiasa dengan kalimat yang terstruktur, ada subjeknya, ada predikat ataupun ada keterangannya. Jadi dia kata kerja, terus itu sudah mulai paham dan bisa menerapkan gitu. Iya, yang Bunda kirim ke saya yang sebelumnya juga saya lihat-lihat, oh ya iya, ini bagus buat Dimas. Jadi nanti saya mau ajarkan dia pakai itu juga yang Bunda kirimkan ke saya. Ya itu juga bisa. Ya. Nanti Makasih Bunda. oke, sama-sama Bu. Nanti Bunda kan yang lebih tahu gitu ya kondisi anak, sehingga untuk pengembangannya bagaimana nanti boleh kok Bun, boleh. Misalkan kalau ragu-ragu bisa, atau anak kesulitan boleh juga dikonsultasikan. Jadi intinya untuk homeschooling ini saya memberikan eh, beberapa pintu masuk begitu ya. Ini loh jalannya begini. Nah, masalah untuk pengembangan ya, untuk pengembangan anak. Oh, anakku udah sampai ini, coba tak latih ini bisa nggak ya? Tapi ini bisa nggak ya? Nah, boleh aja gitu ya. Kalaupun masih ada kesulitannya di mana nanti bisa ditanyakan ya. Jadi tidak saklek dengan apa yang mungkin saya berikan aktivitasnya atau home programnya, tetapi Bunda juga bisa melakukan yang lain. Tetapi apabila ada kendala, silahkan konsultasikan ya, supaya tidak kebablasan kalau salah begitu ya. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau belum bisa jangan dipaksakan ya. Nanti takutnya malah nggak baik ya untuk anak. Oke, cukup ya untuk Ya, pertemuan kita Ibu. malam hari Miss, ini ya. maaf, Oke. ini kan tadi Miss bilang anak-anak kalau belum memungkinkan untuk terapi kan Miss suka kasih tugas ya. Misalkan tugasnya dia belum mau yang ini, terus jadi balik lagi ke tugas sebelumnya, itu setornya nggak apa-apa Miss? Nggak apa-apa, boleh Bun. Oh, Jadi oke. boleh, nggak harus yang saya berikan gitu ya. Yang saya berikan itu dibuat referensi gitu ya, sehingga nanti ketika Bunda sudah selesai ikut homeschooling itu punya catatannya gitu ya. Kalau untuk melatihnya ini belum bisa, mungkin di hari-hari berikutnya itu kan sudah ada catatannya. Oh, kalau ini udah saya latihkan udah bisa. Oh, ganti yang ini berikutnya, yang ini berikutnya, yang ini. Coba dicekkan semua bisa apa belum gitu ya. Jadi ada semacam referensi. Habis ini aku mau latih apa. Nah, itu tujuannya untuk itu. Adapun saat ini misalkan belum bisa semua, boleh boleh mundur lagi yang aktivitas atau tugasnya yang kemarin-kemarin juga nggak apa-apa gitu ya, karena situasional begitu ya. Jadi eh, kondisi anak kan kita terkadang juga nggak bisa menentukan secara harus seperti itu terus gitu kan, nggak bisa gitu ya. Jadi boleh kalau untuk memasuki anak biar dia mulai kalau nggak mood ataupun males-malesan, kita berikan yang sederhana dulu nggak apa-apa, nggak harus yang berat-berat dulu gitu ya Bun. Nanti kalau udah moodnya terbangun,
fondasinya udah mulai baik, motivasinya udah mulai naik, kita baru mulai kasih yang sedikit menantang, ya, gitu. Oke, cukup ya? Baik, Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin untuk pertemuan kita di malam hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya dan memotivasi para bunda untuk terus melatih ya, terus memberikan support kepada putra-putrinya. Oke, saya akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.